Good job! Halo semua, kembali lagi kita belajar tentang statistika SMA. Kali ini kita akan menghitung mean ataupun rataan hitung atau juga disebut rata-rata yang dilambangkan dengan X bar dengan cara coding. Kita lihat dulu sebuah contoh soal. Tentukan rataan atau mean dari data berikut. Maka di sini diberikan sebuah tabel distribusi frekuensi berkelompok tentang tinggi badan yang terdiri dari 6 kelas. Dan setiap kelas sudah ditentukan frekuensinya. Sebenarnya untuk menentukan rataan atau mean dari data seperti ini, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama menggunakan titik tengah atau cara biasa, di mana rumus mean yang menggunakan titik tengah atau cara biasa ini adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu menggunakan rataan sementara, yang rumusnya adalah X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma Fi kali Di per sigma Fi, di mana Di-nya adalah Xi dikurangi X bar sementara. Kemudian yang ketiga, yang mungkin di sini yang akan kita tekankan lebih penekanannya belajar tentang ini, yaitu menggunakan rumus mean menggunakan coding. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma Fi dikali Ci per sigma Fi dikali P. Dengan P ini adalah panjang kelas dan Ci-nya adalah codingnya. Panjang kelas ini tentu kalau ada rumus yang menggunakan panjang kelas, maka setiap kelas yang di sini harus mempunyai panjang kelas yang sama. Kalau ada salah satu saja di antara panjang kelas ini yang tidak sama, maka rumus ini tidak bisa digunakan. Jadi syarat rumus ini bisa digunakan, semua panjang kelas harus sama pada keenam kelas interval ini. Kita lanjut. Yang pertama kita coba, walaupun nanti kita ditekan akan ada penekanannya pada penggunaan rumus dengan cara coding, tapi kita tetap akan bahas dengan cara yang lain dan kita akan lihat kelemahan maupun kelebihan dari setiap cara. Yang pertama, kita menggunakan rumus mean yang menggunakan titik tengah atau cara biasa, yang mana rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Kemudian dari soal tadi, tinggi badan tadi, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik tengah pada setiap kelas. Titik tengah ini diperoleh dengan cara menjumlahkan batas bawah dengan batas atas, kemudian dibagi dua. Contoh untuk yang kelas yang pertama ini, 151 ditambah 155 dibagi 2 sama dengan 153. Kemudian 156 ditambah 160 dibagi 2 sama dengan 158. Demikian seterusnya diperoleh angka titik tengahnya yang kelas ketiga 163, kemudian 168, 173, dan 178. Kita lanjut. Kemudian Fi ini sudah diketahui di dalam soal, kita jumlahkan, jumlahnya ternyata adalah 40. Kemudian pada rumus ada Fi dikali Xi, maka kita cari dulu Fi dikali Xi. Jadi 3 dikali 153 sama dengan 459. 7 dikali 158 sama dengan 1106. 12 dikali 163 sama dengan 1956. 10 dikali 168 sama dengan 1680. 6 dikali 173 sama dengan 1038. 2 kali 178 sama dengan 356. Ini kalau kita tanpa menggunakan alat bantu seperti kalkulator, maka menghitung ini lumayan lama.
dan perlu ketelitian juga. Kemudian hasil perkalian itu kita jumlahkan semuanya sehingga muncullah angka 6595 sebagai sigma FIXI nantinya. Kemudian kita lanjutkan masukkan ke dalam rumus bahwa X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Kita lihat sigma FI-nya adalah 6595, kemudian sigma FI-nya adalah 40, maka sama dengan 6595 dibagi 40, hasilnya adalah 164,875. Hasil ini tentu perhitungan yang kita lakukan pada rumus ini perlu ketelitian kalau nilai-nilai yang di nilai titik tengahnya itu termasuk yang besar-besar. Jadi perlu ketelitian dalam hal pengalian. Dan ini sering banyak salah dilaksanakan oleh siswa-siswa. Berikutnya, kalau begitu kita gunakan cara yang mungkin perhitungannya akan lebih sederhana. Kita akan menggunakan langkah berikut. Cara berikutnya adalah rumus min menggunakan rataan sementara. Di sini yang menjadi perhatian harus Anda perhatikan ada perbedaan, kemudian ada DI. DI itu adalah XI dikurangi X bar sementara. Dari soal yang sebelumnya, seperti sama tadi, kita juga mencari titik tengahnya dulu. Kemudian berikutnya, kita ambil rataan sementara X bar S sama dengan 163. Ini kita ngambil yang tengah-tengah. Sebenarnya ketika kita mengambil yang tengah-tengah ini, di sini ada dua tengah-tengah nih. Biasanya akan lebih baik kalau kita mengambil frekuensinya yang lebih besar. Di sini kebetulan untuk angka 163 frekuensinya yang terbesar yaitu 12 dibandingkan yang di bawahnya. Jadi kita harus fokus kepada 163 ini sebagai rata-rata sementara. Kemudian kita lanjutkan bahwa untuk mencari D itu adalah XI dikurangi X bar sementara. Artinya kalau di sini 163 berarti 153 dikurang 163 sama dengan min 10 atau negatif 10. 158 dikurangi 163 sama dengan negatif 5. 163 dikurang 163 sama dengan 0. 168 dikurangi 163 sama dengan 5. 173 dikurangi 163 10. 178 dikurangi 163 15. Nah, DI yang kita dapatkan ini adalah dengan rumus XI dikurangi X bar tadi. Berikutnya kita lihat di sini ada FI dikali DI. Pada rumusnya ada FI kali DI. Maka kita harus munculkan itu juga. FI kali DI berarti 3 kali min 10 sama dengan min 30. 7 kali negatif 5 sama dengan negatif 35. 12 kali 0 0. 10 kali 5 50. 6 kali 10 60. 2 kali 15 30. Kemudian kita jumlahkan 30 dengan 30 ini habis. 50 dengan min 13 tinggal 50 dengan min 35 tinggal 15. Berarti 15 tambah 60 adalah 75. Maka perhitungannya di sini agak lebih ringan dibandingkan yang tadi, yang angkanya ribuan itu. Maka kita langsung masuk ke rumusnya. X bar sementaranya adalah 163. Kemudian sigma FIDI-nya 75, kemudian sigma FI-nya adalah 40. Maka kita dapatkan 163 ditambah 75 dibagi 40 itu adalah 1,875, sehingga hasil rata-ratanya adalah 164,875. Ini sama dengan nilai yang tadi yang kita cari dengan menggunakan titik tengah. Nah, ini akan lebih sederhana perhitungannya dibandingkannya tadi. Nah, untuk yang lebih sederhana lagi, kita bisa menggunakan cara berikutnya, yaitu menggunakan coding. Kita perhatikan cara menggunakan coding. Rumusnya adalah X bar sementara ditambah sigma FI dikali CI per sigma FI dengan dikalikan P, dengan P-nya adalah panjang kelas, C-nya adalah codingnya.
Nah, kita lihat bagaimana pelaksanaan ataupun mencari dengan cara coding. Seperti tadi, titik tengah kita cari dulu. 151 ditambah 155 dibagi 2 hasilnya adalah 153. 156 ditambah 160 sama dengan dibagi 2 sama dengan 158. Demikian seterusnya dengan cara yang sama kita dapatkan angka-angka 163, 168, 173, 178. Ya. Lantas berikut yang harus kita lihat. Nah, sekarang yang ini adalah frekuensinya. Sudah dalam soal, sudah disebutkan dalam soal dengan nilai totalnya adalah 40. Kita cari CI. Cara mencari CI tetap yang pertama kita harus menentukan dulu X bar sementaranya di mana. Jadi kita ambil X bar sementaranya 163 sama seperti tadi, dan panjang kelasnya kita lihat bahwa setiap panjang kelasnya sama dengan 5. Nah, sekarang untuk CI kita ambil dari 163, maka pada kolom atau pada baris 163 ini, pada kolom CI kita tuliskan 0. Selanjutnya ke atasnya kita tulis negatif 1, ke atasnya lagi kita tulis negatif 2. Setelah 0 di bawahnya adalah kita tulis 1, kemudian 2, kemudian berikutnya 3, seandainya ada lagi 4, demikian seterusnya. Nah, sekarang itu cara pengkodeannya, codingnya. Nah, sekarang sigma pada rumus ini kita punya FI kali CI, maka kita cari FI kali CI, tinggal dikalikan saja. 3 kali min 2 sama dengan min 6, 7 kali min 1 sama dengan min 7, 12 kali 0 sama dengan 0, 10 kali 1 sama dengan 10, 6 kali 2 sama dengan 12, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kalau kita jumlahkan 6 dengan 6 dengan negatif 6 habis, 10 dengan min 7 ini tinggal 3, 3 dengan 12 jadinya kalau dijumlahkan jadi 15. Nah, langsung kita ke rumus. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma FI dikali CI per sigma FI dikali P. X bar sementaranya 163 ditambah 15 per 40 dikali 5. Ini tadi FCI nya 15, sigma FI nya 40, kemudian panjang kelasnya 5, maka dihasilkan adalah 163 ditambah 1,875. Ini 5 dengan 40 kita sederhanakan jadi 8. Jadi 15 per 8. 15 dibagi 8 itu adalah 1,875. Sehingga jumlah akhirnya kalau kita tambahkan menjadi 164,875. Sama persis dengan cara-cara sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari ketiga cara ini, maka perhitungan yang paling mudah seandainya kita tidak punya alat bantu penghitung ataupun kalkulator, maka cara coding ini adalah cara yang paling sederhana dalam perhitungannya, sehingga kemungkinan ketelitian kita akan lebih akurat dalam hal mencari rumus min menggunakan coding ini. Demikian kali ini, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih. Ingat bahwa matematik itu asik.